Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggota 1 Naila Tamamil Asna NIM 212191 dan yang kedua Ayu Normalita NIM 21211103 dan anggota yang ketiga Linda Trilestari dengan NIM 21211104. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi ad-dararu yuzal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian darurah. Secara etimologi, ad-darar atau bahaya adalah lawan dari al-naf'u yang artinya manfaat. Juga bisa diartikan bahwa ad-darar adalah segala bentuk kondisi buruk, kekurangan, kesulitan, dan kemalangan. Sedangkan secara terminologi, maknanya tidak jauh dari pengertian secara bahasa, yaitu kekurangan atau kerusakan yang menimpa sesuatu. Perlu diketahui, segala bentuk kemudaratan itu hukumnya haram di dalam syariat Islam. Seseorang tidaklah dibenarkan menimbulkan kerusakan atau menyebabkan mara bahaya bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain, baik terhadap jiwa, harta, maupun kehormatannya. Dan hukumnya wajib untuk mencegah timbulnya segala kemudaratan yang akan terjadi, sebagaimana syariat ini juga mengharuskan untuk menghilangkan kemudaratan setelah terjadi. Dan sebagaimana ulama mengatakan bahwa kaidah ad-darur yuzal adalah setengah dari ilmu fikih, sebab secara garis besar semua hukum fikih hanya terbagi menjadi dua nilai utamanya, yaitu untuk mendatangkan kebermanfaatan atau menolak kemudaratan. Imam Al-Suyuti menggambarkan betapa tinggi kedudukan dan pentingnya kaidah fikih yang satu ini. Beliau juga mengatakan, ketahuilah bahwa ada banyak sekali hukum fikih yang terlahir berdasarkan kaidah ad-dararu yuzal. Terima kasih. Selanjutnya yaitu penjelasan kaidah ad-darurah yuzalu. Islam tidak menghendaki adanya kemudaratan bagi pemeluknya, maka harus dihilangkan jika ada. Para ulama berbeda pendapat tentang perkataan doror dan diror, yaitu yang pertama ada Al-Huzaini mengartikan al-doror dengan bagimu ada manfaat tapi bagi tetanggamu ada mudarat, sedangkan al-diror diartikan dengan bagimu tidak ada manfaatnya dan bagi orang lain memudaratkan. Yang kedua yaitu ulama lain mengartikan al-doror dengan membuat kemudahan dan al-diror diartikan membawa kemudaratan di luar ketentuan syariah. Contoh, jika seseorang tetangga membuat saluran air untuk rumahnya yang menyebabkan kerapuhan tembok atau dinding rumah tetangganya sehingga dapat membuatnya roboh, maka pembuatan saluran air ini tidak diperbolehkan karena alasan ini dan mengingat bahaya yang begitu jelas di dalamnya. Di sini para ahli hukum dalam menetapkan asas hukum umum dalam perhubungan bertetangga rumah bahwa kebebasan tetangga dalam menjalankan hak kepemilikannya dibatasi dengan keharusan tidak mendatangkan bahaya dan kerusakan yang nyata pada hak tetangganya. Dalam segala kondisi, seseorang tidak dapat dipaksa untuk menghilangkan haknya yang berpotensi menyebabkan kemudaratan bagi orang lain. Jika memang ia lebih dahulu ada sebelum si tetangga. Misalnya jika seseorang menempati atau membangun rumah di samping pabrik roti yang telah berdiri sebelum ia menempati dan membangun rumah tersebut, maka ia tidak berhak menuntut penutupan pabrik tersebut dengan alasan efek negatif yang diterima dirinya. Hal itu dikarenakan ia sendiri yang memasuki wilayah bahaya dengan keinginan dan pilihannya sendiri. Jika terkait dengan kemudaratan umum atau bahaya sosial, maka tidak lagi dilihat apakah penyebab bahaya tersebut terlebih dahulu ada atau baru, tetapi dalam keadaan apapun bahaya itu harus dihilangkan. Contohnya, barang siapa yang membangun tenda besar di tengah jalan umum atau membangun jembatan yang mempersulit arus lalu lintas, maka ia dapat diperintahkan untuk menghancurkannya, meskipun memakan waktu yang lama. Adapun contoh lain mengenai kaidah ad-darurah yuzalu antara lain yang pertama, larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudaratan bagi rakyat. Contoh yang kedua yaitu larangan menghancurkan pohon-pohon, membunuh anak kecil,
orang tua, wanita, dan orang-orang yang tidak terlibat peperangan dan pendeta agama lain adalah untuk menghilangkan kemudaratan. Contoh yang ketiga yaitu kewajiban berobat dan larangan membunuh diri, juga untuk menghilangkan kemudaratan. Yang keempat yaitu larangan murtad dari agama Islam, larangan mabuk-mabukan juga untuk menghilangkan kemudaratan. Selanjutnya yaitu dasar-dasar nas yang berkaitan dengan kaidah ad-daruru yuzalu. Yang pertama yaitu ada firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul mayyitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bih li ghairillahi wa man ittara ghaira baghin wala 'adil fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Yang kedua ada firman Allah Quran surat Al-Qasas ayat 77. Yang ketiga ada Quran surat Al-Baqarah ayat 231. Yang keempat ada firman Allah Quran surat At-Tolak ayat 6 dan sabda Rasulullah dirara wala udarara. Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain. Cabang-cabang kaidah ad-daruru yuzalu. Kaidah yang pertama yaitu ad-daruru la yuzalu bid-daruru, yang artinya kemudaratan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Kaidah ini semakna dengan kaidah ad-daruru la yuzalu bimislihi, yang artinya kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang sebanding. Maksud kaidah itu adalah kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan cara melakukan kemudaratan lain yang sebanding dengan keadaannya. Contohnya yaitu seorang dokter tidak boleh melakukan donor darah dari satu orang ke orang lain jika hal itu menyebabkan si pendonor menderita sakit lebih parah dari yang menerima donor. Kebolehan berbuat atau meninggalkan sesuatu karena donor adalah untuk memenuhi penolakan terhadap bahaya, bukan selain ini. Dalam kaitan ini, Dr. Wahbah Az-Zuhaili membagi kepentingan manusia akan sesuatu dengan 5 klasifikasi, yaitu yang pertama donor, hajat, manfaat, zinah, fudul. Kaidah yang kedua yaitu ad-daruru ad-daruratu tubihul mahdurati, yang artinya kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang. Dasar nas dari kaidah di atas adalah firman Allah pada surat Al-An'am ayat 119, yang artinya dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya atasmu kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Melihat ayat di atas, tidak semua keterpaksaan itu memperbolehkan yang haram, namun keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tidak ada jalan lain kecuali hanya melakukan itu. Dalam kondisi ini, maka yang haram dapat diperbolehkan memakainya. Kaidah yang ketiga yaitu ma'ubihu lid-darurati yuqaddaru biqaddariha, yang artinya apa yang diperbolehkan karena adanya kemudaratan diukur menurut kadar kemudaratan. Contohnya yaitu sulitnya sholat Jumat untuk dilakukan pada satu tempat, maka sholat Jumat boleh dilaksanakan pada 2 tempat. Ketika 2 tempat sudah dianggap cukup, maka tidak diperbolehkan dilakukan pada 3 tempat. Yang selanjutnya kaidah yang keempat yaitu darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi, yang artinya menolak mafsadah atau kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Contoh kaidahnya yaitu berkumur dan menghisap air ke dalam hidung ketika berwudu merupakan sesuatu yang disunahkan, namun dimakruhkan bagi orang yang berpuasa karena untuk menjaga masuknya air yang dapat membatalkan puasanya. Kaidah yang terakhir yang kelima yaitu idza ta'aradal mufsidatani ru'iyal a'damuhuma dororan birtikabi uhaffihima, yang artinya
Jika ada dua kemudaratan yang bertentangan, maka diambil kemudaratan yang paling besar. Maksudnya, apabila ada dua mufsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya. Contohnya, diperbolehkan mengadakan pembedahan perut wanita yang mati jika dimungkinkan bayi yang dikandungnya dapat diselamatkan.